Haleluya, saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya undang untuk Bapak Gembala menyalakan menorah. Panggilan sahabat terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jika karena hari Sabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang kau sukai pada hari kudusku dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus Yahweh sebab melakukan sekali.
Kados, 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 Yahweh, Siwa Nagaskam. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, Raja semesta alam, yang menjadikan langit bumi laut dan segala isi. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Setelah 6 hari kerja kami lalui Tuhan, dengan segala aktivitas pekerjaan kami Bapa, Tuhan telah melindungi kami, memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Sampai kami masuk kepada hari perhentian hari kudus-Mu ya Bapa. Tuhan Yahweh, ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami sepanjang hari kerja. Layakkan kami untuk memuji-muji kebesaran-Mu, keagungan dan kemuliaan-Mu. Perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan, yang tak terbalaskan kami. Bapa, ampuni segala dosa, pikiran yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan yang tidak tepat, tidak baik, tidak benar. Perbuatan kami menyakitkan hati Tuhan dan sesama. Kelalaian kami, kelemahan kami, ketidakmengertian kami. Ampuni kami Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Basuh kami dengan dabar-Mu, kuduskan kami dengan dabar-Mu yang mulia. Kami membawa anak domba Paskah yang tersembelih, Yesus Hamasi, anak domba yang sempurna yang Bapa beri. Terimalah korban yang harum bagi Bapa, untuk melayakkan kami terima janji-Mu Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai ahli waris-Mu ya Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih Tuhan. Baru kata Yahweh Elohim melek olam, asyik syanu wiwet sepata babadam Yesus Hamesya Esrimim Yahweh Yosei Samaim Fearet Amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan ibadah Syabat Raya ini demi nama-Mu Bapa yang Maha Kudus, demi nama Yesus Hamasi Putra-Mu, biar Roh Kudus bertabiskan ibadah. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau berikan waktu kita yang terbaik di hari Sabat yang Tuhan telah tentukan untuk kita datang kepadanya. Makasih Tuhan. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa Yahweh. Enawiloi bitaka, enawiloi bisa. Ya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita katakan alam semesta. Oh
ditinggikan. Now Eloi layak dipuji. Syukur bagimu Bapa, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak terima sembah, Bapa yang layak terima syukur. Engkau Bapa Yahweh yang baik Tuhan, tiada yang sepertimu. Kau Bapa yang sanggup buka jalan saat tiada jalan. Kau Bapa Yahweh Rafa yang menyembuhkan, Kau Bapa Yahweh Jireh yang menyediakan. Dengan mata kami akan terus melihat perbuatan-Mu yang ajaib di negeri orang-orang hidup. Engkau yang memberikan kami makan Tuhan, Engkau yang membiarkan kami duduk sehidangan dengan Kau di hari Sabat ini. Tuhan, hadirlah Engkau. Syukur. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Jika besaran, katakan ajaib Tuhan. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Yahweh, ajaib Yahweh, ajaib Yahweh. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. Katakan how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. This is my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak lihat
tangan yang terangkat bagimu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, lebih banyak mengerjakan daripada apa yang sanggup kami pikirkan dan kerjakan Bapa. Amin Tuhan. Ya Bapa, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih banyak Bapa. Berbicaralah Engkau lebih banyak lagi Tuhan. Apa yang Kau mau sampaikan buat kami Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan buat umat-Mu Tuhan. Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan.
Kami ada karena Engkau Bapa. Kami ada karena hasil karyamu Bapa dalam hidup kami Bapa. Engkaulah pencipta kami, Engkaulah pencipta alam semesta ini Tuhan. Bapa, di tahun yang baru ini, tahun 2023 Tuhan, Engkau sendiri yang sudah mengangkat segala beban kami Bapa. Engkau mau katakan buat kami pada pagi ini Tuhan, besarkan Tuhan, besarkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami untuk senantiasa membesarkan Kau dalam kehidupan kami Bapa. Menyatakan kebesaran-Mu di tengah-tengah hidup kami Bapa Yahweh. Bapa, bukan lagi sakit kami yang besar Tuhan. Kami mau injak-injak segala kuasa-Nya Bapa Yahweh. Berkati Tuhan, berkati umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang tidak dapat berjalan, Kau sanggup buat berjalan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Yang buta Kau sanggup buat melihat Tuhan. Kegerakan besar terjadi. Tuhan, kami percaya dengan mata kami akan melihat. Dengan telinga kami akan mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau membesarkan Kau Tuhan di dalam segala apapun Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa Yahweh, Bishem Yesua yang telah berdoa, yang telah memberkati kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, Bishem Yesua. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk. Saya persilakan untuk para aliyah maju ke depan. Pembacaan Halel dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Ketika dia melarikan diri dari hadapan Absalom anaknya, ya Bapa Yahweh, betapa lawanku telah berlipat ganda. Banyak orang bangkit melawan aku, banyak yang berbicara kepada jiwaku, tidak ada keselamatan baginya di dalam Elohim. Namun Engkau ya Bapa Yahweh adalah perisai di sekelilingku, kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku berseru kepada Bapa Yahweh dengan suaraku, dan Dia mendengarkanku dari gunung kudusnya. Aku telah berbaring dan tidur, aku bangun karena Bapa Yahweh menopangku. Aku tidak gentar terhadap beribu-ribu orang di sekeliling yang siaga melawanku. Bangkitlah ya Bapa Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku. Sebab Engkau telah memukul rahang musuh-musuhku. Engkau telah meremukkan gigi orang fasik. Pada Bapa Yahweh ada keselamatan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing: Ruben, Simon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu denti dengan musuh kita,
dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawasnya Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, jadi memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Bapa Yahweh dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin. Maka Bapa Yahweh berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Bapa Yahweh, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Amin. Pembacaan Haftarah yang diambil dari Yesaya 27, mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai 13, demikianlah Bapa Yahweh berfirman. Mereka yang datang, Dia akan membuatnya berakar. Yakub akan berkembang dan Israel akan bertunas, dan mereka akan memenuhi muka bumi dengan buah. Apakah Dia akan memukul umatnya seperti pukulan terhadap orang yang memukulnya? Apakah Dia akan membunuhnya seperti pembunuhan terhadap orang yang membunuhnya? Engkau melawan Dia dengan mengganggunya, dengan mengusirnya pergi. Dia telah menyapu dengan anginnya yang kuat pada saat angin timur. Oleh karena itu, dengan ini kejahatan Yakub telah ditebus, dan inilah semua buah untuk menyingkirkan dosanya. Pada saat ia membuat semua batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dihancurkan, patung-patung Asyera dan mezbah-mezbah kemenyan tidak akan bangkit. Sebab kota yang berkubu akan menjadi sepi, penduduknya terusir dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan di sana dan akan berbaring di sana, serta memakan habis cabang-cabangnya. Ketika cabang-cabangnya mengering, mereka akan dipatahkan. Perempuan-perempuanlah yang datang untuk menyalakannya, karena mereka adalah umat yang tanpa pengertian. Sebab itu pembuatnya tidak akan berbelas kasihan kepadanya, dan pembentuknya tidak akan menunjukkan kemurahan kepadanya. Dan akan terjadi pada hari itu, Yahweh akan mengirik mulai dari aliran-aliran sungai sampai sungai Mesir, dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai Bani Israel.
maka akan terjadi pada hari itu sangkakala yang besar akan ditiup, dan mereka yang binasa di negeri Asyur dan orang-orang yang dibuang di negeri Mesir akan datang dan bersujud kepada Yahweh di gunung kekudusan di Yerusalem. Amin. Pembacaan Brit Kadasa diambil dari 1 Korintus 14 ayat 18 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Bapa bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau kamu bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Tuhan dan mengaku, sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Amin. Kadus, kadus, kadus api Yahweh, sebab melokas kefudu. Terberkatilah engkau Bapa Yahweh oleh para ahli-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, telah memasmurkan suara-Mu pengajaran-Mu yang sempurna. Berkatilah hamba-Mu secara pribadi, keluarganya, orang-orangnya, Dia kasih dan yang mengasihinya. Selamatkan mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diberkati oleh dabar-Mu yang kudus, oleh para ahli-Mu yang Kau telah pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami yang esa, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shabbat Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Saya undang untuk jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Siapa ya di sini yang terus merasakan akan kebaikan Bapak Yahweh, boleh angkat tangannya. Kalau kita boleh terus merasakan kebaikan Bapak Yahweh, berarti kita mau beri yang terbaik, amin. Haleluya, kita angkat pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Sekali lagi ya, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Angkat jempolnya, Bapa Yahweh baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh baik. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Tiada berkesudahan kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Bapa Yahweh baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh baik, Bapa Sekali lagi ya, coba hatikan haleluya. Selamanya Bapa Yahweh baik, Bapa Yahweh, Bapa Yahweh baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh baik untuk selama-lamanya. Bapa Yahweh baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita nggak ada yang setengah-setengah, amin. Kita nggak ada yang setengah-setengah. Kalau kita mau katakan Bapak Yahweh baik, nggak ada kita begini-begini aja, amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita yang kedua. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kami merindukan anggur yang baru tercurah di tempat ini, Bapak Yahweh. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus,
tahun kemenangan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Saudara dengarlah sangkakala. Mungkin shofar boleh sambil dinaikkan. Kita mau dengar suara shofar. Saudara dengarlah sangkakala. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidak pernah tahu.
Terpujilah nama Tuhan. Saya persilakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk. Kalau tadi di awal saat berdoa saya katakan tahun 2023 kita mau besarkan Tuhan. Amin. Amin. Biarkan Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita. Bukan perkataan kita tapi perkataan Bapa Yahweh. Amin. Bapa Yahweh baik. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus Tuhan, merindukan sungai-Mu. Demikianlah setiap jiwa kami. Lihatlah anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu GPR Haleluya, yang datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Puaskanlah setiap kami Bapa, segarkan setiap kami Tuhan. Biar perkataan-Mu saja ada di dalam perkataan kami Bapa. Hati-Mu ada di dalam hati kami Bapa. Buat kami lebih lagi dengar-dengaran Tuhan. Engkau begitu menanti-nantikan kami Tuhan. Buat kami untuk bergaul karib dengan Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini, Keaya Ta'arok. Fikir
Legasi levelasi, kados, 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 Sabi Yahweh, Sibah. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Oleh orang tua yang takut akan Engkau yang membawa anak sekolah Syabat di hadapan, yang bergantung bersandar kepadamu ya Tuhan.